Siang Bu Selvi. Siang Alia. Oh ya, duduk duduk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa masih cemberut seperti itu? Kayaknya kamu bukan Alia yang seperti biasanya deh. Coba coba cerita apa yang kamu rasakan. Iya Bu, saya tuh kesel banget sama si Yuni. Mm-mm. Saya kan sedang mikirin konsep tuh Bu. Konsep Ternyata dia temannya nusuk dari belakang. teman yang nusuk dari belakang. Wah, nih coba ceritakan apa yang kamu lakukan sama Yuni. Tadi tuh di kelas, saya tuh marah-marah depan si Yuni. Heeh. Depan temen-temen lagi. Saya Heeh. gebrak meja tuh Bu, karena saya lagi emosi banget kali ya. Serius kamu Kamu tuh sampai gebrak meja? Iyalah Bu, kan itu ide-ide saya yang bikin. Saya tuh tidur jam 1 malam demi nyelesain konsep itu. Enak-enak aja dia pakai konsep saya. Iya ya, tenang, tenang, tenang. Saya bisa ngerasain sih seperti apa yang kamu rasakan ketika kita tuh udah kerja keras, bikin konsep, kemudian cari ide, cari inspirasi, sampai tadi kamu bilang apa, kurang makan, atau mungkin tidurnya nggak teratur. Ternyata ada temen yang lain pakai konsep kita untuk bikin konten tanpa seizin lagi. Iya Bu, untung saya nggak melakukan hal yang lebih dari itu. Nah, alhamdulillah sih itu. Kira-kira nih, ketika kamu melakukan itu semua, yang kamu rasain apa sih? Capek juga sih Bu, marah-marah. Capek. Terus tangan saya pas gebrak meja juga sakit, jadi merah-merah gini. Nah, itu tangannya sakit, terus capek. Kira-kira nih, selama kamu melakukan itu, tadi yang marah, kemudian gebrak meja, eh, sesuai nggak sama prinsip kamu? Prinsip saya sih menghargai orang lain sih Bu. Cuman sebenarnya tuh saya bukan tipe yang pemarah. Saya tuh pengen menghargai orang lain. Cuman mungkin di situasi itu saya lagi bad mood atau kesel aja gitu ya Bu mungkin. Berarti sebenarnya nggak sesuai ya sama prinsip kamu itu. Enggak sih Bu. Heeh. Terus kira-kira kamu ada niat untuk memperbaiki itu semua? Ada Bu. Saya ada niat. Bersedia memperbaikinya? Bersedia. Nah, kira-kira nih, ketika kamu bersedia untuk memperbaikinya, apa nih yang akan kamu lakukan ketika kamu sedang marah itu sebaiknya bagaimana? Mungkin saya lebih bisa mengontrol emosi saya, Ah, lebih bersabar, ah. melakukan sebelum bertindak. Mungkin Oh seperti iya, itu, Bu. berpikir sebelum bertindak ya. Iya, Oke, saya setuju sekali itu Alia. Berarti kamu dari sini sudah memahami bahwa marah-marah, membentak itu sebenarnya itu tadi menghabiskan tenaga, menguras emosi, dan kamu juga bisa menguraikan kalau ketika nanti kamu marah, kamu sebaiknya bisa mengontrol diri, kemudian tadi berpikir dulu sebelum bertindak, seperti itu ya, Al. Heeh. Berarti saya simpulkan ketika nanti kamu bisa melakukan itu semua, kira-kira kamu akan menjadi pribadi yang seperti apa? ya mungkin saya bangga lah Bu sama diri saya sendiri. Saya bisa mengontrol emosi saya bisa bersabar, bisa bertanggung jawab. Mungkin Heeh. seperti itu lah Bu. Oke, good, good, Alia. Berarti intinya mulai sekarang kita berpikir positif, kemudian berpikir dulu sebelum bertindak. Mudah-mudahan Alia menjadi sosok pribadi yang lebih unggul ke depannya. Gitu ya? Baik Bu. Oke, baik. Kalau seperti itu, mudah-mudahan kamu, Alia, nanti bisa menjadi pribadi yang lebih baik, kemudian bisa menghargai orang lain. Silakan sekarang bisa kembali ke kelas. Baik Bu. Terima kasih ya Bu Selvi. Iya, sama-sama. Ya. Assalamualaikum. Aduh, ada Bu Selvi. Alia, Iya Bu. mau kemana? Tadi itu saya mau ke koperasi Bu. Terus dari mana emangnya? Dari toilet. Dari toilet. Terus ibu lihat ini kemana ini? Kira-kira tahu nggak kenapa Bu Selvi panggil di sini? Ya karena saya tidak tertib karena tidak memakai handuk. Tidak apa-apa, karena semua orang itu pasti membuat kesalahan.
kamu pasti punya alasan untuk melakukan itu semua. Karena saya ngerjain tugas sampai jam 12 malam saya baru Jam tidur. 12 malam baru tidur. Iya, Bu. Keyakinan apa nih yang dilanggar? Mungkin menghargai diri Menghargai diri sendiri dan orang lain. betul, menghargai diri sendiri dan orang lain. Nah, kira-kira nih setelah kamu tahu melanggar keyakinan menghargai diri sendiri dan orang lain karena tidak menggunakan hashtag ketertiban di hari Jumat, kira-kira apa yang Alia mau lakukan ke depannya? Mungkin besok Jumat saya lebih tertib lagi, lebih tertib memakai lagi. perlengkapan pramuka, mungkin pakai hashtag atau Iya. pakai bed atau pakai apa. Terus kira-kira ketika pengen jadi tertib seperti itu yang dilakukan apa kira-kira? Usahanya apa? Bangun pagi sih Bu, Bangun biar pagi. saya nggak lupa pakai hashtag. Biar nggak lupa. Malamnya disiapkan buat besok. Disiapkan dulu di tas. Mm-mm. Nih, di rumah kira-kira ada yang bisa mengingatkan atau membangunkan Alia ketika misalkan lupa gitu gimana? Sebenarnya ada sih Bu, cuman tadi tuh karena mama juga bangunnya kesiangan, terus gitu. aku dibangunnya siang juga Bu. Oh gitu, baiklah Alia. Berarti bisa disimpulkan Alia hari ini tidak memakai hashtag, Ya, Bu. tetapi sudah menyadari bahwa itu sudah melanggar keyakinan menghargai diri sendiri dan orang lain. Sehingga kedepannya nanti Alia akan berusaha memperbaikinya. Tadi dengan cara apa? Memakai Memakai hashtag, terus hashtag. disiapkan. Disiapkan pada malam harinya, Ya. kemudian meminta tolong siapa tadi? Minta tolong mama atau keluarga minta betul. dibangunin lebih Iya, awal. gitu ya Alia ya. Baik Bu. Oke, mudah-mudahan Alia kedepannya semakin disiplin, kemudian menjadi siswa dengan pribadi yang unggul. Gitu Baik, ya. Bu. Oke, silakan kalau mau ke koperasi. Ya. Dadah Bu. Iya. Perasaan saya kemarin mengikuti praktek segitiga restitusi, saya senang, terus saya mendapatkan motivasi dari guru, penumbuhan kesadaran dan usaha-usaha untuk perbaikan sehingga siswa tidak terintimidasi.